STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah mendenggebi kepada kita kesihatan, mendenggebi kepada kita kesempatan hidup sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang guna tak bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Di malam yang berbahagianya, lentua kalau sebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lain dari kisahnya letak faedah, letak dari pelajaran yang menggambarkan kepada kita tentang kiban orang-orang malim sebelum kita di dalam mereka kepebut daripada kebaikan dalam semangat mereka dalam menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari sebagaimana kita dipemandung salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang beliau berasal dari Yaman. Jadi ini bawaan dan kaum ketemu dalam Islam. Kemudian kejaklah ke DU Madinah. Ketika tu kemudian Madinah gedung unan terjadilah dengan berlalunya peristiwa-peristiwa yang adalah peristiwa yang terjadi ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan kaum di bawah Madinah adalah terjadinya Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Abu Musa Al-Asy'ari dan kaum di bawah adalah orang-orang kasin, orang-orang miskin. Namun Nurian menghadap untuk berjaya bersama dengan Nabi SAW ke Tabuk. Tapi karena kalian gasin dan kaum ngepih orang-orang gasin, hana perbekalan dan hana tunggangan untuk berangkat ni watian. Sehingga kaum kan, sebagaimana diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, arsalani ashabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu humlanu lahum. Jadi kaum Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an ngutus Abu Musa Al-Asy'ari untuk ja'ab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedayang perihal kiban pukeh gemi kamu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke di Tabuk, karena sebagaimana dia sebutkan bahwasanya dekat jadi perang Tabuk di bawah kaum muslimin berada dalam keadaan sangat-sangat sempit. Musim pencekik galami le orang panen satu katru, kemudian cuaca sangat seum, kemudian harus lakukan perjalanan yang sangat jauh, dah 700 km dari Madinah ke Tabuk. Yang dibawa dia perbekalan dan tunggangan hana. Sehingga sebagaimana yang disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari dan kaum di bawah dia adalah orang-orang yang miskin, hana perbekalan dan hana tunggangan. Utuslah Abu Musa untuk jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang perihal pu kamu gemilih Nabi alaihi salatu wasallam atau hana. Kemudian di bawah dia idhum ma'u fi jaisil usrah, dan bersama dengan Nabi orang-orang yang akan berangkat di bawah dia ke Tabuk. Fakultu, maka kekal Abu Musa ketika truk di bawah dia dan kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini ashabi arsaluni ilaika litahmilihim. Ya Rasulullah, bahwasanya kaum lun diutus lun ya Rasulullah untuk ya ada yang bakro tentang perihal pukeh urnya demi atau kahna. Nyo gedayang le Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an ba Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ni bawa dia Nabi alaihi salatu wasallam kekun ba Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, wallah la ahmilukum ala syai', wahai Nabi demi Allah warun hana lunba wali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwadian wa huwa ghadban wala syu'ur. Nabi ni bahwadian tengah bahasa dia tengah tegas, tengah bengih, dan di bahwadian Abu Musa al-Asy'ari geperah hana depu sebab puju. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an gua ni bahwadian hazinan min man'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, gua lang kadang yang sedih sikit karena bunuh sebagaimana disebutkan Rasul alaihi salatu wasallam ni bahwadian hana ngan geba Abu Musa al-Asy'ari dan kaum ge. Karena sebagaimana disebutkan bunuh hana memang tunggangan dan hana memang inan perbekalan, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam bukan memang hana jarah demi Allah hana ngan damai urang-urang ni. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an ia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa dia na perasaan yang kurang kepada Abu Musa. Jadi Abu Musa perasaan lagi yang dibawa dia. Kerana Nabi alaihi salatu wasallam ke demi Allah dan demi, jadi Abu Musa dia kata go ia pu leuna salah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menan perasaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Kemudian ketika teruk ba kaum ke, faraja'tu ila sahabi fa akhbartuhum alladhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika teruk ba kaum ke dan dibawa dia khabarkan ba kaum ke perihal pu yang kebegal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hana gemih karena memang bagaimana ada sebut kamu tunggangan hana perbekalan pitan daurinya pi hana pi tunggangan dan perbekalan urang sing-sintan. Kemudian beberapa saat selanjutnya ketika le kepegahnya ba kaum ke, jadi kaum yang ka basatnya ka pasrah lah hana dajak dia ke Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawah dia oleh kejadiannya disebutkan sami'tu Bilalan yunadi, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an ni bawah dia gehoy ya Abdullah bin Qais. Dia adalah panggilan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Gehoylah Abu Musa al-Asy'ari. Fa ajabtuhu, maka gesol Abu Musa al-Asy'ari. Gekun faqal ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Jadi gekun le Bilal radhiyallahu an nijak ke dia bak Nabi gehoyro ni. Kemudian di bawah dia sebagaimana disebutkan falamma ataituhu, ketika truk ikut Nabi alaihi salatu wasallam, khudh hadainil qarinain, wahai Nabi cok 4 buah unta, cok 4 buah unta, cok 2 buah unta, sampai di bawah dia Nabi alaihi salatu wasallam gejuk 4 buah unta. Nabi alaihi salatu wasallam di bawah dia gebel unta bak sirauri yang bernama Sa'ad. Ya ban. Jadi sebagaimana ada sebut kamu tu, di awal Nabi alaihi salatu wasallam berah demi Allah dan ngelumi orang. Kemudian selanjutnya Nabi alaihi salatu wasallam gehoy Abu Musa juga khabarkan bahawa saji merumput dengan Nabi dekat truk. Nabi alaihi salatu wasallam kejut 2 buah unta, kejut 2 buah unta, kejut 2 buah unta. Jadi di bawah dia nak berbela unta. Jadi awal memang hana tunggangan, hana perbekalan. Kemudian tiba-tiba nak berbela unta. Sehingga geblolah unta oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi dengar ke bahawa saji Abu Musa al-Asy'ari bunuh gelakih unta, sehingga gehoylah bak Bilal Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Sehingga kejutlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai 6 buah unta ni bak wadian. Sampai 6 buah unta bak wadian. Kemudian fantalik bihinna ila ashabik faqul inna Allah aw qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilukum ala haula'i farkabuhun. Jadi ni bak wadian gepegah dek oleh Nabi, pegah segala bak kaum ni bahwasanya Allah ataukah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gemih orang-orang ni dengan unta-unta yang naik unta yang dia. Tabur unta kadang 2, tabur unta kadang lain dia tukar-tukar karena li urian. Jadi nambah hujung oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Musa
Al-Asy'ari radhiyallahu an dan kaum ge nibak wadian. Kemudian fantalaq ilaihim bihin, maka gemelah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama dengan nibak wadian. Faqultu, maka gekun tu li Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yahmilukum ala haula'i farkabuhun. Jadi kepegah benar ucapan Nabi. Waktu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam akan gemih orang-orang ni, duangan unta-unta yang naik dia kepegah li Nabi alaihi salatu wasallam. Fantalaqtu ilaihim bihin. Kemudian sebagaimana disebutkan bunuh kepegah yang bak kaum ke. Namun Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dia kepegah yang bak kaum ke, bahawa saja kaum yang akan gemih li Nabi alaihi salatu wasallam, dan kaum yang akan ge ba le unta yang di mana unta yang gejuk dari Nabi alaihi salatu wasallam nambah benar. Dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ba wadai kun walakinnani wallah, akan tapi lun demi Allah wali Abu Musa Al-Asy'ari, la du'ukum hatta yantaliq ma'i ba'dukum ila man sami'a maqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kali disebutkan benar, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepegah bahawa saja tapi demi Allah lun maksudnya hana kalau berangkat lah sampai orang-orang ni nejak sebagian dua dengan lun. Nejak sebagian dua dengan lun tu ya merumpak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya kepura lakil Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bawa dian. Karena Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bawa dian ketika pun ngejak Nabi alaihi wasallam kepegah hana ngenggebah. Memang di bawah dia hana unta, hana perbekalan. Jadi Nabi ngepegah Abu Musa, gua ngepegah bak kaum. Kemudian tiba-tiba nak urung bebelah unta ni bak dia. Nabi ngebelah unta. Kemudian gehailah Abu Musa Al-Asy'ari. Tinggal ke bahasa Abu Musa Al-Asy'ari bunuh gelake unta. Nabi alaihi wasallam gehai gejuklah unta nambah. Jadi ketika ke balik ke sampaikan yang bak kaum ke, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bahasa dia untuk menepis suuzon lah ngengen-ngean. Tiba mi bahasa dia Abu Musa bunuh pun kepegah hana ajak nyok ajak menalah inti. Jadi di bawah dia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an gekem bangan orang-orang ni ikut lengat. Tujuannya pun ikut lengat untuk nak dengar kibar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ni bawah dia gekele kaum ke. Wallah innaka indana la musaddaq. Demi Allah ni wahai Abu Musa di sini kamu adalah orang-orang yang jujur. Jadi meskipun dengan pencerahan yang berkah benar masih mengawai unta hana sehingga dengan dajak, kemudian Nabi ke belah unta kejuk dia, kemudian Nabi perintahkan dia untuk berangkat. Ngenya mentang masa dia kamu ada penjelasan. Namun Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an harus berangkat tu sebagian kaum yang tu yang merupakan daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Wala nafa'alanna ma ahbabta, dan kamu akan memperbut kepada kaum kalian untuk membuat hal-hal yang ron galak. Dia Abu Musa perle ngeng berangkat orang yang tu ada dengan penjelasan dari Nabi, maka ngeng pun berangkat ni ba watian. Fantalaqa Abu Musa bi nafarin minhum, maka Abu Musa pun berangkat ba Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang, hatta atahu ladaini sami'u qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahu iyahum summa i'tahum ba'du haddatsuhum bimisli ma haddatsahum. Baik. Kemudian bergah dia sampai teruk naik ke Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dengarlah apa yang bergah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saja memang diawai kerana memang hana tumpangan hana unta, sehingga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bergah ahli Nabi hana ngebah, kemudian gawa Abu Musa bergah kaum ke, kemudian selanjutnya Nabi nak urung bebelah unta ke belah unta ahli Nabi, kemudian geyuhoi bab Bilal Abu Musa ipatkan unta. Sehingga kejaklah Abu Musa, kemudian gejuklah memang satu oleh Nabi unta sekedar nambah untuk Gayan dan kaum Gayan di bawah Gayan. Jadi persis sebagaimana yang dipegang oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ayo li khadal kiram rahimani wa rahimakumullah, kisah yang luar biasa yang kajit saya baca saya lihat pelajaran yang pertama adalah tentang bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang orang yang memiliki subhanallah luar biasa, sehingga Allah Azza wa Jalla sebutkan pujian dalam Al-Quran Al-Karim tentang murian
yang di mana orang adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di para sahabat Nabi adalah orang yang sangat mulia dan kedudukan orang serta kemuliaan mereka tidak dimiliki oleh orang selain mereka. Di para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa mulianya. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas dan jujur di dalam jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang sesat dan menyesatkan, yang mereka menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, dengan tuduhan-tuduhan yang bohong, dengan tuduhan yang tidak benar, bahkan melecehkan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Sungguh orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul, mereka adalah orang-orang yang memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang membenci para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki sifat munafik di hati-hati mereka. Para sahabat adalah orang yang sangat mulia. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah ridha kepada kaum mukminin yang mereka bersumpah setia di bawah pohon. Allah sebutkan ridha kepada para sahabat, dan cap ridha kepada para sahabat Nabi nya merupakan rekom tertinggi yang diberi Allah Azza wa Jalla kepada para hamba. Yang faedah yang pertama. Kemudian faedah selanjutnya yang kita ucap dari kisah yang kali saya sebutkan saatnya adalah tentang kiban para ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mereka menjauhkan anggapan-anggapan yang membuat manusia ragu padanya. Rasulullah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa sebagaimana kalian disebutkan mana gejak bah Nabi alaihi salatu wasallam pun kemudian Nabi kepegah ni bahawa hanangan gebah. Kemudian Nabi Abu Musa kabarkan bak kaum. Kemudian nasihat khili Bilal bahawa Abu Musa yang merupakan Nabi. Kemudian kejut oleh Nabi alaihi salatu wasallam nambung dah. Jadi ketika kabarkan bak kaum, jadi pemberitahuan yang pun dengan pemberitahuan kedua akan berbeda. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa kerana beliau adalah sirah ulama dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya meskipun orang dikenal sebagai orang yang betul-betul jujur memang, bahkan sebagaimana disebutkan oleh kaum bahawa saja Abu Musa itu adalah orang yang jujur di sisi orang. Namun tu gebuh daripada anggapan-anggapan, gebuh daripada ada persangkaan-persangkaan orang yang dia pegah nyo pun nyo kala ilmu. Jadi gebalah sebagai orang untuk dengar daripada penjelasan sampai pujut pun urian hanangan ngejak. Kemudian selanjutnya yang kedua urian kanangan ngejak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menunggu beliau unta nambah, kemudian ngejuklah ke Abu Musa dan kaum ge nibak wadian. Jadi orang-orang malim tu mereka lah orang-orang yang betul-betul jaga permasalahannya. Jadi sebagaimana kalian sebutkan, sehingga ketika disampaikan sebuah permasalahan, jadi orang yakin dia memang jujur orang. Dia memang orang yang betul-betul berkhabar. Jadi sehingga mereka kalian dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab yang menyebutkan dari riwayat-riwayat, jadi orang kadang malim orang. Solat, nak puasa, nak rajin. Namun terkadang ketika nak memiliki kelemahan pun hafalan lemah. Ketika sampaikan sabuh kadang balik-balik dah misalnya ngaji. Jadi para ulama hadis dia gecok kesimpulan. Berarti dari orangnya hanya dah riwayatkan daripada hadis. Kerana orangnya hafalan haji lemah macam. Jadi sampai lagi ucara gejaga daripada periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tu hadis-hadis yang sahih yang dayu amalkan. Segalanya adalah yang para ulama kedai. Kebiasaan dan ciri khas para ulama kedai. Mereka lah orang-orang yang betul berjaga tentang permasalahannya. Sehingga ketika sampaikan bahagama, sampaikan ucapan Allah, sampaikan ucapan Nabi, sampaikan hukum,
Jadi orang gara masya-Allah nya bertinya hukum ji. Jadi sampai hal lagi yang jaga betul-betul imam. Jadi hal-hal yang membuat dia sebagaimana kalau disebut kamu membuat dia orang kadang-kadang dia ragu betul le puhanan ataukah yang misalnya lagi. Jadi para ulama dia berusahakan untuk berjauh daripada perkara yang sebagaimana benar disebutkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Jadi ini berjauh meskipun dia lah orang yang jujur, orang yang agak namun baiknya lah jihlah mati ke tentang gian pu betul ataukah pu ke sehingga pu ataukah yang misalnya kan. Sehingga nya bagi orang-orang yang berdakwah menjalankan estafet daripada dakwah Nabi, sampaikan ucapan Allah, sampaikan ucapan Nabi, sampaikan daripada ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nyo memang betul-betul harus berjaga tentang permasalahannya. Berjaga tentang permasalahan sebagaimana disebutkan tadi ketika menyampaikan memang betulnya adalah urut-urut yang jujur, urut-urut yang memang betul berprinsip sebagaimana yang kegaris oleh Allah dan kegaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan hal-hal yang membuat sebagaimana disebutkan untuk membuat ragu orang mudahan yang tinggalkan. Kita sampai disebutkan ketika para ulama menceritakan biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana disebutkan seorang ulama besar dan beliau adalah orang yang boleh daripada Sahih Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan kitabnya adalah rujukan kaum muslimin. Hadis-hadis dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi ia adalah seorang ulama besar. Sebagaimana disebutkan apapun yang membuat orang-orang itu membuat ragu kepada ataukah membuat orang untuk bertanya-tanya tentang periwayatan hadis sekian, yang betul-betul berjauh daripada permasalahannya. Jadi baik sampai orang tuduh orang hanya jujur, orang tiga sapu, tapi betul-betul jaga dalam permasalahannya. Berjauh ini disebutkan ketika para ulama menyebutkan tentang biografi beliau. Jadi ini bawa dia bawa perahu, dan dalam perahu yang daripada penumpang. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memang dituri. So Al-Imam Al-Bukhari seorang ulama besar, seorang ulama hadis. Adapun orang je hanai duri, tapi masyhur dituri oleh orang kadang hanai duri dari si fisik yang bentuk tubuh yang hanai duri oleh orang karena mentang yang terkenal. Jadi Pak Saboro gilah yang perahu ni bawa dia. Gig perahu dan bersama yang dibawa dia sekitar 1000 dinar. 1000 dinar yang takut ini lagi dapat 2 oi dengamu. Yang dapat peng berdip ni sekitar 15 miliar lah lebih kurang. Sekitar yang 8. Di gemi yang dibawa dia langkapan yang dua belajar hadis jadi kan berlepeng ya perjalanan ke piyu hino ke blow je untuk belajar kan. Jadi nainan peng 1000 dinar kita pegang 2 oi dengamu. Jadi ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala perahu ni bawa dia seorang orang yang berniat jahat kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pun pegang khabar dua orang. Jadi orang yang pegang khabar jarang lah. Biasanya jarang molah, jarang pegang khabar mana. Dia Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika dengar khabar orang, jadi Imam Bukhari pun terbawa di god lah respon dari ucapan orang. Imam Bukhari pun ramah dari misalnya ngaji. Jadi dia orangnya dia ada yang dalam perihal Imam Bukhari. Tapi dia masa dia pun ada buah mengai pegang hati nampak nopeng sekedar 1000 dinar. 1000 dinar kemepeng. Jadi dia yang sampai bahkan tahun pun berdua tahun mana. Jadi kerana informasi lah tentang peng Imam Al-Bukhari 1000 dinar dan pak penduduk kampan. Jadi mbak malam di urang yang mana di bedah dia dari pegak pengumuman.
pengumuman ni begat bahasa ji peng loan 1000 dinar kadang dalam pedu pada tempatnya. Jadi benar kaedah memang Bukhari bab pun pedu. Jadi ketika diumumkan malam ya pegah bab penumpang kapal pasti peng kadang 1000 dinar banyak dalam pedu. Jadi malamnya bedah lah orang mendum. Gak geledah belum so cok peng yang 1000 dinar. So cok peng 1000 dinar. Tiyo kalian ana. Sehingga di bawah dia kalian katrip hatan merupakan 1000 dinar sebagaimana yang orang muna pegak pengumuman. Sampai macam pasal dia orang kapai pergi kabengih pasal dia buka pegah ngengkon. Pegah ada peng 1000 dinar, peng 1000 dinar. Abengih orang. Jadi keadaan keaman di bawah dia Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala didatangi oleh orang tersebut. Teruk kan? Gak ada yang hai, orang pegah nak peng 1000 dinar. Dia peduk ini. Ho kapengan, ana dia. Kagak pegah dia Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pengen bunuh kalun di laut ke Imam Bukhari. Jadi beliau ada kerja ke hai. Beliau kamu tidak waras apa? Kiban peng 1000 dinar yo. Netik dia laut. Kamu dua orang dengar mu ketik laut. Dia belah je lagi. Yo hana waras ron demi lagi keadaan we. Kanggak ke pusam you ataukah kanggak ke kubah ayu upah ataukah bila pelai ke mendewa ni. Ketika urang dia pegah ai nyampeng lu apa peng ro bah. Yo kok peng ro dak dari remo. Han peng lu ino lu apa peng pak bukti je mendai Imam Bukhari rahimahullah taala ke mendewa. Ada pengnya. Ketika orang muno ingin pegah peng ji dengan pegah pengumuman no. Imam Bukhari rahimahullah taala gebah peng yang dalam laut. Tengah ikut leurnya hai ana warah haron demi lagi bukan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala kemudian gekeh di bawah dia. Wahai orang yang bodoh. Sungguh Al-Imam Al-Bukhari lun kalun berhabis usia untuklah pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepabi umum untuk belajar ilmu hadis Nabi alaihi wasallam riwayatkan hadis gejak bab gure-gure kemendum makan sebutkan terbiro gure nah Imam Bukhari gejak no untuk meriwayatkan hadis. Maka Imam Bukhari ke fikir lero ke lun ingin kuat korbankan yang mendum. Imam Bukhari dengar macam tadi daerah Rusia gejak jauh dah gejak kena gejak koi serbero guru keliling pasal dia depan-depan para ulama ni bawa dia gejak Baghdad gejak kena koi jauh dah gejak. Dan yang mungkin pesawat ke dia dia pesawat tu Dayak mungkin ke dia Madinah Dayak banyak kan teruk Dayak ke dia Mesir pada ijim kan teruk dah Dayak mungkin ana hek dia dah ju dalam pesawat dak baju makanan tak kan teruk. Imam Bukhari rahimahullah taala kalau lagi yang ketika beda hadis ngunta kadang aja gelewati nanggro gelewati wilayah sangat jauh untuk sampai kan hadis Nabi dan ingat murno hadis Nabi ingat riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis hotel. Sangat trip daripada usia kan untuk gak belajar. Untuk gak riwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari kan loan kau habis hotel untuk gak pelajari hadis Nabi alaihi salatu wasallam pu ke fikir ingin korbankan ngempeng 1000 dinar kan. Ngan yang sadaya orang ngan nai membelah ngempeng yang kau korbankan perjuangan lu nyamun dua ngempeng ya. Ya ke Imam Al-Bukhari. Wujud menangkan karena ketika mesti bunuh oleh diumum. Imam Bukhari mendang nampeng yang langan dong. Mendang nampeng yang langan dong bunuh. Sehingga dia buka hai nyampeng lon. Kekhen le urang yang mengaku bunuh. Kalau Imam Bukhari nyokan peng lon. Hai pu peng ro nyo lagi. Dia mendai Imam Bukhari mendawa. Namun urang yang dengar yo membuat pu betul dia nyampeng Imam Bukhari. Ataukah bukan? Ataukah pu ke betul kan peng bang yo yang pegah mengaku benar ataukah kan. Jadi ragu urang sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala beliau karena kondisi lagi untuk membuat urang baik ragu dengan sampaikan hadis Imam betul yang urang jujur sehingga kecok getik menolak
dalam laut pengen. Ya subhanallah kiban dah kalian. Kisah Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam jaga diri. Jadi baik sampai ni ketika sampaikan hadis orang bertanya, oh nyo Imam Bukhari jamun pernah nak kasuh kan perahu ipegah kan icok penggop dan semsal dengan dia. Berarti menyonyo keadaan berarti hanya lecok lah hadis bagian dan semsal. Imam Bukhari ingin ketuk perkaraan sehingga sebagaimana disebut je konsekuensi pun ketik menuai laut pengen. Subhanallah. Nyo dah kalian kiban para ulama kata luar biasa di dalam menjaga diri agar sebagaimana disebutkan benar ketika kesampaikan daripada ucapan Allah, sampaikan ucapan Nabi, sampaikan ucapan para ulama, ucapan sahabat Nabi, ucapan para ulama. Jadi betul-betul lah orang ketika dengannya Masya Allah, orang yang jujur, orang yang betul ketika sampaikan. Jadi hendak ragu yang punya bukan lain, yang punya bukan. Jadi yang membuat kadang-kadang hendak ragu orang pun yang kadang-kadang dengan sifat-sifat ataukah dengan penyampaian kadang-kadang semua cakap dua lagi mah lagi dah pegah penuh macam tak ketika sudah sampaikan pegah hal-hal yang bohong atau ada cerita. Jadi ketika sampaikan kadang betul dia akan membuat ragu. Nya betul bukan. Jadi nyan hendaknya bagi seorang muslim terkhusus orang-orang yang menyampaikan ilmu untuk berjauh daripada perkara yang ketika sampaikan daripada ilmu sebagaimana dah sebutkan mana orang yang kelonyo lah orang yang jujur dan yang semisal dengannya. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah taala lagi rupa mana sebagaimana disebutkan mana kisah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala yang gehoi daripada orang yang menumpuk Nabi alaihi salatu wasallam dan enggak dengar penjelasan. Pujud pun hanja kejap, kemudian pujud kedua kajet je. Jadi dengarlah penjelasan bahawa suci pun memang hana tunggangan. Kemudian ketika Nabi lihat ke belah tinggal Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian gejak Abu Musa Al-Asy'ari untuk icok tunggangan. Jadi nyan permasalahan ji. Kan karena Abu Musa Al-Asy'ari sampaikan pun meno, kemudian sampaikan yang kedua mereka memang keadaan ataukah kondisi sehingga Abu Musa perintahkan kepada orang untuk ijma yang Nabi alaihi salatu wasallam perihal yang terjadi. Dan kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya antara faedah yang jadi cocok adalah seorang ketika misalnya dia bersumpah kemudian ada sesuatu yang lebih baik jika dia batalkan sumpah tersebut, maka hendaknya dia batalkan sumpah kemudian GN dilakukan daripada perkara yang lebih hebat dan GN beri kafarat sumpah bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat dia Nabi alaihi wasallam pun sumpah hanya gebar Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian ketika naik di tunggangan, Nabi alaihi wasallam batalkan sumpah, kemudian Nabi alaihi wasallam gejuk tunggangan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Jadi benar saya oleh khotbah kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya seorang dia itu terlanjur kecewa macam kira orang. Kadang bersumpah demi Allah, ada mesti anak puja Ali urmutian. Dan keadaan tianya adalah saudara kerabat ke. Mungkin nak kecewa dan semisal dengan dia. Orang bersumpah memang anak puja Ali. Maka pilihan ada pemandung ketika kata telusuri dalil tentang kiban keutamaan dan sambung silaturahmi, keutamaan tengok kiban dan menggagak tuangan kerabat dan semisal lagi yang sangat leh pada keutamaan. Maka ketika yang membatalkan daripada sumpah untuk kejak orang yang untuk bagi kafarat, maka tentu yang lebih untuk sambung silaturahmi karena ini faedah dan maslahat ini tentu lebih baik. Ayolah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ke pada boh faedah yang cok di malam yang berbahagianya berkaitan dengan kisah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau dan kaumnya berada di Madinah ketika Nabi alaihi salatu wasallam guna ke DU Tabuk. Alhamdulillah kali disebutkan kisah haji dan kali disebutkan pada buah faedah yang berkaitan dengan kisahnya. Mungkin yang mendang yang jilun tuan sampaikan di malam yang berbahagianya mungkin yang mendang dua lagi maaf apabila ada kata-kata yang salah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.